Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fikri dari kelas Pendidikan Biologi A 2019 dengan NIM 130461909. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan bagaimana hasil dari analisis artikel nasional dan juga internasional untuk mata kuliah Seminar Pendidikan Biologi. Nah, jadi kita yang pertama ini akan membahas sumbernya itu dari mana. Nah, di sini sumbernya itu dari jurnal Biosfer Pendidikan Biologi Universitas Negeri Jakarta. Nah, di sini ada judulnya itu adalah A Model of Mangrove Ecosystem atau yang disingkat dengan EME. Di mana di sini kita akan membahas mengenai development, validation, and effectiveness in improving student self-regulated. Nah, di sini ada pun penulisnya adalah Aprilia dan Surya Dharma. Jurnal artikel ini terindeks pada Sinta 2 dengan volumenya itu volume 13 tahun terbit 2020, halamannya dari 114 sampai dengan 129 dan doinya tertera pada tabel. Adapun tujuan dari analisis artikel ini adalah agar kita mengetahui antara jurnal yang memiliki reputasi baik dengan yang tidak, dan ini akan berpengaruh untuk nantinya dalam proses pembuatan artikel ilmiah kita, apalagi yang sudah mulai untuk menyusun skripsi. Ini sangat bermanfaat tentunya. Nah, adapun dari pendahuluannya ini adalah yang mana pada perkembangan teknologi di Indonesia ini sangat diperlukan bagaimana pembelajaran yang adaptif terhadap penerapan teknologi yang ada di Indonesia. Nah, salah satu ini adalah melalui dengan adanya mobile learning. Nah, mobile learning ini yang dapat kita aplikasikan melalui e-modul. E-modulnya adalah yang nantinya dijadikan sebagai alat. Nah, alatnya ini yang akan digunakan untuk membuat minat siswa dan dapat meningkatkan prestasi siswa. Seperti itu. Nah, adapun metodologinya, yang mana pada metodologi artikel nasional ini dia mengadopsi jenis penelitian berupa R&D, Research and Development, dengan model ADI. ADI itu adalah singkatan yang mana singkatan itu adalah Analysis, Design, Development, Implementation, and Evaluation. Nah, desain penelitian ini menggunakan non-equivalent control group design. Nah, untuk populasi dan sampelnya ini di sini adalah populasi yang menggunakan kelas A dan kelas B, yang mana kelas yang satu ini dijadikan sebagai kontrol dan yang kelas yang satu ini adalah yang diberikan suatu treatment. Nah, untuk instrumen penelitiannya itu sendiri di sini kita menggunakan angket dari Likert, yang mana instrumen penelitian ini terdiri dari beberapa aspek yang dinilai seperti komponen setuju, sangat setuju, tidak setuju, kurang, ataupun tidak setuju. Untuk prosedurnya itu sendiri di sini ada 5 tahapan yang akan dilalui. Nah, yang pertama itu adalah tahap analisis. Nah, analisis ini adalah tahapan kita untuk mencari suatu informasi literatur yang cocok untuk topik penelitian yang kita ajukan. Nah, setelah kita mengumpulkan referensi-referensi ini, nah dari situ kita sudah bisa untuk masuk ke bagian namanya itu adalah desain atau perancangan seperti apakah modul ini akan dikembangkan dan apa aja konten-konten yang ada di dalamnya, dan selanjutnya akan dikembangkan melalui uji-uji yang akan nantinya divalidasi oleh beberapa ahli seperti ahli materi, ahli animasi, ahli dan juga guru biologi. Dan setelah adanya validasi, nah hal ini sudah bisa untuk diterapkan ke implementasi ke beberapa siswa. Nah, dari implementasi ini yang sangat bermanfaat nantinya untuk evaluasi untuk pengembangan produk. Jadi
lebih baik lagi hasil revisinya dari hasil implementasi yang telah dilakukan sebelumnya. Nah, adapun hasil yang diperoleh dari artikel ini mengikuti beberapa hasil validasi. Misalnya di sini hasil validasi dari ahli media, yang mana pada tabel ini diketahui bahwasannya ahli media mengkategorikan pengembangan model ini termasuk yang sangat layak untuk dikembangkan dalam pembelajaran, untuk diterapkan dalam pembelajaran. Dan selanjutnya juga ada validasi dari ahli materi. Nah, dari hasil validasi ahli materi ini pun mengatakan bahwa pengembangan modul ini sangat layak untuk digunakan, untuk dapat memacu motivasi dari siswa untuk belajar lebih giat lagi dan meningkatkan prestasi mereka, seperti yang dapat dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya ada validasi dari guru biologi nih, yang terdiri dari 2 guru. Nah, dan adapun hasil dari uji validasinya, ya ini adalah sangat layak, tidak jauh berbeda dengan yang validasi ahli media dan ahli materi, bahwasannya pengembangan modul ini sangat layak untuk diterapkan untuk pembelajaran. Nah, untuk pembelajaran efektivitas dari modul ini bagi pembelajaran siswa ini sangat berbeda, misalnya antara perlakuan yang sebelumnya ini diuji cobakan pada kelas yang treatment dan juga kelas yang kontrol. Nah, di sini dapat terlihat perbedaannya antara kontrol dan juga yang diberikan treatment, mana sini terjadi signifikansi antara pembelajaran yang diberikan treatment oleh modul atau pengayaan. Dan adapun hasil uji normalitasnya nih yang bisa kita lihat di sini, bisa dilihat bahwa ada suatu hasil yang mana di sini menunjukkan tidak berdistribusi normal, sehingga hipotesis harus diuji dengan menggunakan Mann-Whitney. Nah, untuk yang selanjutnya ini ada tes homogenitas dari kelas kontrol dan juga kelas yang diberi treatment, di mana di sini diperoleh hasil bahwa antara kelas treatment dan kelas kontrol ini hasilnya itu homogen. Dan adapun hasil uji Mann-Whitney yang telah diperoleh, di mana di sini diperoleh hasil bahwasannya dari hasil uji Mann-Whitney itu H0-nya diterima nih. Jadi antara kelas yang diberi treatment dan juga kelas yang kontrol tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Dan untuk hasil endgame-nya pun di sini bisa kita ketahui, walaupun masih termasuk dalam kategori yang rendah, tapi di sini hasil endgame-nya melihatkan antara kelas yang kontrol dan diberi treatment ini memiliki tingkatan yang berbeda, yang mana pada kelas yang diberi treatment ini memiliki signifikansi yang lebih tinggi ketimbang yang kelas yang kontrol. Nah, baik, bisa kita lihat untuk kesimpulannya di sini bahwasannya media modul ini dapat layak untuk digunakan dalam pembelajaran penerapan pembelajaran biologi gitu, sehingga dapat meningkatkan prestasi bagi siswa. Oke, yang selanjutnya kita akan masuk ke bagian yang analisis artikel internasional. Di sini adapun judulnya ini adalah Impact of Augmented Reality Based Flipped Learning Building Approach on Student Scientific Project Performance and Perception. Di sini penulisnya ada Chang dan Huang. Untuk jurnalnya itu berasal dari Computer and Education, di mana indeks skor yang diperoleh dari artikel ini sebesar 3,03 dengan volumenya itu 125, tahun terbit 2018, halamannya pada halaman 226 sampai 239 dengan doi yang tertera pada tabel gitu.
tujuannya tidak jauh berbeda. Jadi di sini kita untuk mengetahui antara perbedaan jurnal yang terindeks Scopus ataupun jurnal yang terindeks internasional yang biasa. Nah, untuk pendahuluannya sendiri di area perkembangan teknologi semakin gencar-gencarnya. Nah, salah satu teknologi yang dapat digunakan yaitu adalah dengan penggunaan augmented reality. Dengan penggunaan augmented reality ini yang dapat membantu pelajar untuk memenuhi target dan tugas dukungan dalam bentuk sistem digital itu. Jadi di sini kita menggunakan aktivitas pembelajaran dunia nyata augmented reality dengan memperkuat ekspresi siswa tentang kognitif spasial, kemampuan operasi eksperimen, dan pembelajaran kolaboratif. Untuk metodologinya itu sendiri dia menggunakan metode eksperimen. Dia menggunakan kelas kontrol dan juga kelas yang diberikan treatment. Nah, nanti untuk instrumen penilaian ini menggunakan kuesioner. Kuesioner ini terdiri dari beberapa kuesioner seperti kuesioner tentang motivasi, kuesioner tentang kecenderungan berpikir kritis, kuesioner efikasi diri, dan kuesioner mengenai beban kognitif. Nah, jadi setelah diperoleh hasil mengenai eksperimennya, di sini ada pun teknik analisis data. Jadi setelah eksperimen yang telah dilakukan, di sini ada analisis datanya menggunakan ANCOVA, analisis covariant, yang dimana di sini untuk menguji prestasi belajar IPA siswa dan repetisi aktivitas belajar dari dimensi yang berbeda dengan mengecualikan dampak dari penilaian kuesioner dan tes. Dan adapun hasil studinya di sini bagaimana dari analisis prestasinya, yang mana di sini hasil GF-nya ini dia melebihi lebih besar daripada standar deviasi 0,05. Jadi di sini tidak ditemukan perbedaan yang signifikan antara kedua kelompok tersebut, antara kelas yang diberikan treatment maupun yang tidak diberikan treatment atau post control yang ini. Nah, untuk kesimpulannya itu sendiri, dalam artikel ini sistem pembelajaran terbalik AR pendekatan ini sangat diusulkan, yang mana dari hasil pembelajaran dengan tambahan augmented reality ini dapat meningkatkan pola pikir berpikir kritis siswa, dan juga dapat meningkatkan motivasinya, sehingga di sini dapat meningkatkan hasil pembelajaran siswa itu sendiri. Ya, mungkin itu pemaparan analisis artikel dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.